manusia. Dan ketika Al-Quran menyebut kata Anas, Anas ini perorangan, individu, satu orang, setiap orang dari kita Anas. Kalau jumlahnya banyak, jamak disebut dengan Al-Insan, golongan manusia. Nah, Anas, ketika disebutkan Anas, yang ditonjolkan adalah sifat utama manusia. Anas itu berasal dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Bukan manusia kalau dia tidak pernah lupa, bukan manusia, berarti malaikat. Dan lupa ini Bapak Ibu ada dua macam. Ada lupa memang betul-betul tidak ingat. Jalan dari mana, lorong mana, akhirnya tersesat. Karena dia memang betul-betul tidak ingat dalam memori. Ada memang orang yang lupa, dia ingat tapi pura-pura lupa. Memang sengaja dilalaikan. Nah, ini sifat manusia. Sifat manusia itu identik. Sifat dasarnya itu satu lupa, dua lalai. Lupa dan lalai. Ini sifat manusia. Ini yang kemudian menjadi titik lemah manusia. Lupa dan lalai ini. Maka pertama Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, engkau dan istrimu jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Tapi apa? Fa'azalahum syaitan, setan mampu menggelincirkan mereka. Apakah Nabi Adam lupa? Tidak. Nabi Adam ingat. Tetapi Nabi Adam alaihissalam ya sifat dasar manusia. Allah yang menunjukkan itulah manusia. Bukan manusia kalau tidak lupa, bukan manusia kalau tidak lalai. Tetapi kemudian manusia yang bertakwa adalah manusia yang ketika ia lalai ingat dengan Allah dan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkenaan dengan Anas, penamaan surat Anas. Kenapa surat Anas ini dinamai dengan surat Anas? Anas artinya manusia. Manusia yang punya sifat lalai lupa tadi. Jadi surat yang terakhir yang menutup mushaf Al-Quran ini adalah surat Anas yang membicarakan tentang sisi lemahnya manusia. Dan sisi lemahnya manusia itu apa? Sebab musuh yang bikin kita lemah itu ya menganut musuh kita. Musuh kita ini ada yang sifatnya eksternal, musuh eksternal di luar diri kita. Kejahatan eksternal, kejahatan yang kita hadapi dan bisa kita lihat, dan kejahatan itu bersumber dari luar diri kita. Itu benar juga menghadapinya. Tapi ada musuh yang lebih berat untuk kita hadapi, musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak bisa ditebak, musuh yang tidak bisa didengar, musuh yang tidak bisa dilihat, musuh yang bahkan tidak bisa kita rasakan. Musuh apa itu? Musuh internal, musuh yang ada di dalam diri kita itu. Kejahatan yang kejahatan itu bersumber di dalam diri kita. Ini yang lebih berat. Kalau menghadapi kejahatan dari luar, oke, berat juga. Tetapi tidak begitu berat jika dibandingkan dengan musuh yang ada di dalam diri kita. Apa musuh yang ada di dalam diri kita ini? Ego, serakah, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Karena manusia ini ada potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan manusia dua hal. Allah mengilhamkan manusia ini kebaikan. Allah mengilhamkan
Wasallam, ketika manusia itu lahir, maka terlahir pula bersamanya dua qarin. Ada dua qarin. Pertama qarin yang membisikkan kejahatan, yang kedua qarin yang membisikkan kebaikan. Setiap manusia yang lahir, ya, kalau kita lahir seorang manusia ada dua qarinnya. Qarin yang pertama dari malaikat. Qarin yang pertama dari malaikat. Maka malaikat ini membisikkan kita untuk taat, untuk beriman, untuk beramal soleh. Qarin yang kedua dari syaitan. Qarin artinya qarin yang senantiasa dimanapun kita berada selalu mendampingi kita. Qarin, dan qarin ini tidak bisa diruqyah, tidak bisa diruqyah. Kalau misalkan ada orang kesurupan, memang qarin ini ada dari kalangan jin. Jin ini tidak bisa diruqyah. Yang membaca surah Al-Fatihah, baca surah qarin tidak ada. Tidak akan dibiarkan. Yang masuk ke tubuh manusia kemudian menyebabkan yang bilang ingatan, nah itu jin yang memang masuk membuka jenis jin qarin. Jenis jin qarin ini yang terus membisikkan kepada kita untuk berbuat baik, mengikuti hawa nafsu kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada dua qarin yang senantiasa membisikkan kepada manusia. Yang satu membisikkan kebaikan, itulah malaikat. Yang satu membisikkan keburukan, itulah syaitan. Setan dari kalangan jin. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau ada juga? Semua manusia kata Nabi, aku juga ada. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah menolongku, kata Nabi sallallahu. Allah Subhanahu wa taala menolongku, aku pun juga punya qarin, tetapi kemudian qarin ini telah masuk Islam. Qarin yang Rasulullah masuk Islam. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qarin ini kita punya hawa nafsu, kita punya syahwat, kita ada sifat-sifat buruk, belum lagi ada setan yang membisikkan qarin kita ini, yang terus-menerus membisikkan kita ini. Maka kita tidak bisa, kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa menghadapi, tidak punya kekuatan. Manusia itu lemah. Terus bagaimana biar kita bisa melawannya? Minta tolong kepada Allah. Innahu huwa wa qabiluhu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan, jin, dia maksudnya iblis dan golongannya, bangsa jin itu bisa melihat kita min haitsu la tarawnahu, dari sisi, dari arah yang tidak bisa kita lihat. Dan bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak bisa kita lihat? Melihatnya saja tidak bisa. Secara logika kita tidak akan mampu. Maka kita butuh pertolongan kepada Allah, Allah yang maha melihat, Allah yang maha baik. Maka ketika kita minta kepada Allah pertolongan, perlindungan kepada Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Pengaruh setan itu lemah. Pengaruh setan itu lemah. Maka surah An-Nas ini disebut dengan Al-Mu'awwidah. Apa itu Mu'awwidah? Mu'awwidah artinya perlindungan, benteng, amin. Jadi perlindungan kita supaya musuh yang ada di dalam diri kita ini tidak mampu untuk mengalahkan kita. Bahkan kita yang mengalahkan, menundukkannya. Dia tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada dia. Bagaimana caranya? Nah, inilah surat An-Nas, Al-Mu'awwidah, surat perlindungan. Sebenarnya surat ini Bapak Ibu ada saudaranya lagi, dua saudara kembar. Bahkan ibunya dua saudara kembar. Yang satu surat Al-Falaq, yang satu lagi surat An-Nas. Al-Falaq berbicara kejahatan eksternal dari luar. An-Nas berbicara tentang kejahatan internal dari dalam kita ini. Nah, disebut kedua-duanya ini disebut dengan Al-Mu'awwidatain, dua surat perlindungan.
junjungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas turun bersamaan. Makanya surat ini adalah surat termasuk surat yang dibaca ya untuk meruqyah, untuk memohon perlindungan Allah dari berbagai macam kejahatan apapun. Terus surat ini ada sebab turunnya, Bapak Ibu. Surat ini ada sebab turunnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika terkena sihir. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya sihir, maka dia tidak terima dengan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan sihir itu ada, dan sihir yang paling yang viral itu ya, sihirnya di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk di zaman Rasulullah. Pengaruh sihir itu masih ada. Mungkin semakin ke ujung mungkin orang banyak tidak begitu mengenal masalah ilmu sihir. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi dan sebagainya, maka banyak yang tidak percaya dengan ilmu sihir. Padahal sihir itu ada, dan sihir itu adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh korbannya, karena korbannya tidak sadar bahwa dia sedang terkena sihir. Nah, sihir itu adalah sesuatu yang gaib yang tidak diketahui. Dia tahu ada efek. Dan sihir banyak macam sihir. Ada sihir ditafsir, sihir pemisah. Kalau bahasa kita mungkin santet lah atau apa. Tapi sihir banyak macam. Ada sihir pemisah, suami istri pisah. Wadara mata musyayatin. Wa ta'ala minhum ma yafariquna bihi bainan nabi wa zawji. Dalam kisah tentang Nabi Sulaiman, mereka belajar. Ada orang-orang yang belajar sihir bagaimana memisahkan suami istri. Suami istri akhirnya kalau suami melihat istrinya seperti melihat setan, istri melihat suami seperti melihat setan. Di rumah pokoknya marah, emosi, meledak-ledak misalnya. Di rumah tidak ada ketentraman misalnya. Di rumah hilang rasa cinta, hilang rasa kasih sayang misalnya. Bisa jadi terkena sihir tafsir, sihir pemisah, bikin orang benci, hilang kasih sayangnya, emosinya berlebihan, amarahnya tidak bisa terkendali lagi. Ada sihir mahabbah, sihir cinta, ilmu pelet, bikin orang kesengsem, terbayang terus siang dan malam, cintanya berlebihan, hilang logika, akal sehatnya hilang, pokoknya terbayang-bayang, mati-matian cinta betul, terbayang terus. Ada sihir khayal, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, seperti sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa sempat terkena sihir oleh para penyihir Fir'aun. Nah, Fir'aun yang membahas tentang sihir dengan dosa. Kita sudah fokus saja. Surat An-Nas. Jadi intinya Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Tapi Nabi Muhammad efek sihirnya ini tidak sampai Nabi Muhammad itu lupa ingatan, tidak sampai Nabi Muhammad itu hilang kesadaran. Ya, hanya sekedar mengganggu saja. Nabi Muhammad terganggu dengan sihir. Terkena sihir, Nabi Muhammad terkena sihir sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peristiwa terjadi, tetapi kemudian ada hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kita ambil. Pelajarannya kemudian bisa kita belajar. Nabi Muhammad terganggunya bagaimana? Nabi Muhammad itu seolah melakukan sesuatu.
bersama putri-putrinya. Jadi David ini pimpinannya, kemudian anak-anak perempuannya juga bekerja sama mereka, berusaha untuk menemui Rasulullah. Dan kemudian dilakukan bekerja sama dengan orang-orang munafik, orang-orang munafik Madinah. Karena sudah Anas ini termasuk Madaniyah. Madaniyah artinya turun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nah kemudian hingga akhirnya turunlah dua malaikat pada Nabi SAW, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, turun dua malaikat, yang satu duduk di dekat kepala Nabi, yang satu lagi duduk di ujung kaki Nabi. Salah satu dari keduanya mengatakan, "Mabal hadzal rajul?" Ini apa kondisi, bagaimana kondisi laki-laki ini? Maksudnya dari Muhammad, apa sebab dia seperti ini? Jadi langsung jawaban dirugi oleh malaikat, dua malaikat yang mengatakan di antara adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah a'lam, jelas dua malaikat. Yang satu bertanya, "Mabal hadzal rajul?" Ini apa yang terjadi pada laki-laki ini? Kenapa ada Muhammad SAW? Maka kemudian dijawab oleh yang satu lagi. Dan percakapan ini didengar oleh Nabi SAW. Nabi sadar itu. Nabi sadar. Jangan Nabi cerita kepada Aisyah, Aisyah ceritakan kepada kita. Kita sama-sama mendengar di sini. Kemudian yang satu lagi menjawab, dia terkena sihir. Ditanya lagi, siapa yang melakukan sihir ini? Labid bin Al-Aqsa. Apa medianya? Sihir itu ada media. Ada media. Ada buhul, simpul. Labid bin Al-Aqsa ini yang Rasulullah SAW mengambil sisa rambut beliau. Jadi diambil sisa rambut beliau, diambil dari sisir Nabi SAW. Sisir Nabi diambil dari sisa rambut Rasulullah, kemudian diikat dengan simpul. Ada 11 ikatan, 11 ikatan. Simpul itu namanya buhul, media. Kemudian diikat dengan 11 ikatan, dijauh-jauhi, kemudian diletakkan di dalam sebuah sumur milik orang Yahudi Madinah. Di dalam sumur, apa di dalam sumur yang ada airnya. Karena diceritakan air itu sudah berwarna merah karena mungkin darah apa kepala air. Dia biasa dalam sumur itu mungkin ada kepala ikan, ada kepala apa misalkan. Nah kemudian buah itu diletakkan di bawah batu, bayangkan, tersembunyi sekali. Jadi secara logika manusia itu susah ditemukan, karena memang yang namanya buah harus disimpan, yang sampai hari tahu nanti bakal ada buah ini tadi diletakkan di bawah batu, kemudian batu di dalam sumur itu ada batu diletakkan di bawah, ada airnya itu, airnya merah, keselar apapun, hewan apa misalnya. Maka kemudian cerita di situ dari hasil percakapan dua malaikat. Maka Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat yang sesuai semuanya itu lupa. Ini Rasulullah hiduplah Madinah. Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat yang Islam, yang antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu
cuma baca-baca mantra, mantra-mantra tidak jelas. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, mana yang lebih kuat? Bacaan ayat Al-Quran. Maka ketika membaca itu, insya Allah Allah melindungi dari berbagai macam kejahatan, dari sihir, dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala adakan kepada kita. Kemudian kepada Allah kita masuk pada surat yang terakhir, surat An-Nas dan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ini perintah dari Allah, ajar yang sampai kepada Nabi SAW, kemudian kita ikuti sebagai tauladan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabbnya manusia yang menciptakan manusia, kemudian yang memberi apapun kepada manusia, yang melindungi manusia, yang memberi manusia, yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia. Rabbun nas, menciptakan manusia. Kita ini, siapa yang menciptakan Dia? Bukan kita, bukan keinginan kita lahir di dunia ini, tiba-tiba kita lahir. Bukan keinginan kita punya mata seperti ini, punya wajah seperti ini, punya kepala seperti ini. Kalau pengen kita milih, nah saya pengen punya wajah yang apa? Kulit putih, gagah, besar, tinggi. Ini kita seperti itu. Tapi bukan kita yang bikin, bukan kita yang berkehendak. Dia yang maha berkehendak, yang menginginkan kita hidup di dunia ini, yang menginginkan wujud visi kita seperti ini Dia. Maka disebut dengan Rabbun nas, manusia yang menciptakan manusia. Allah berkata, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, yang memiliki manusia. Termasuk kita. Kita ini, diri kita ini bukan milik kita, Bapak Ibu. Diri kita bukan milik kita. Mana yang di dalam milik kita yang punya kita? Tidak ada. Semuanya milik Allah. Tangan milik siapa? Allah. Mata milik siapa? Allah. Kepala milik siapa? Allah. Bukan milik kita. Nyawa milik siapa? Milik Allah. Ketika Allah ambil, apa pun bisa kita lakukan? Tidak ada. Allah yang memiliki manusia. Bahkan di dalam diri kita saja tidak ada yang milik kita. Semuanya milik Allah. Makanya Muslim itu berserah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena memang milik Allah. Nah, yang aneh orang yang punya selain Allah, dirinya milik Allah, tapi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin nas, Allah yang memiliki manusia, yang merajai manusia, yang menguasai manusia, kekuasaan yang mutlak. Ilahin nas, sesembahan manusia. Sehingga tak boleh ada manusia yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena Allah lah dan satu-satunya yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, menguasai manusia, mengatur hidup manusia, memberi rezeki manusia, semuanya. Maka kenapa manusia menyembah selain Allah? Tidak ada. Jadi ini surat perlindungan sampai menyebut asma Allah al-husna 3. Menyebut 3 asma al-husna. Yang pertama Rabbun nas, Rabb. Yang kedua Malikin nas, Malik. Yang ketiga Ilahin nas, Ilah. Kalau surat Al-Falaq berapa kali disebut? 1 kali saja. Rabbil Falaq. Jadi artinya ketika berhadapan dengan kejahatan luar, 1 asma husna, Rabbil Falaq. Ketika berhadapan dengan kejahatan yang ada di dalam diri kita sendiri, 3
kejahatan, was-was. Was-was ini bisikan halus, was-was. Was-was kalau maksudnya khawatir, takut. Tapi maksud was-was di sini bisikan halus yang tidak terdengar suaranya. Bisikan itu bukan telinga, tapi bisikan itu langsung ke dalam hati. Bayangkan, langsung ke dalam hati. Biasanya kita bisikan orang ke telinganya, karena belum tentu masuk ke dalam hati. Tapi tidak, bisikan itu langsung ke dalam hati, langsung bisa dipahami, langsung ada keinginan, langsung ada perbuatan di situ, perbuatan itu namanya was-was dan tidak nampak. Al-Khannas muncul pergi, Al-Khannas dia banyak bersembunyi. Namanya Al-Khannas. Apa maksudnya? Ya itu setan yang membisikkan manusia, qarinnya manusia. Kalau kita berta'awudz, dia pergi. Ta'awudz. Kalau kita baca surah An-Nas, dia pergi, hilang pengaruhnya, melemah. Tapi kalau kita lari dari berzikir kepada Allah, dia datang. Semakin kuat godaannya, semakin sehat badannya. Badannya kalau ini sering dikasih makan, sehat badannya, jadi kuat godaannya. Tapi kalau kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak ta'awudz, banyak-banyak baca surah An-Nas, qarinnya ini terus dengan kita, lemah dia menggoda kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan ke dalam hati manusia. Itulah syaitan. Setan ini sifat. Setan ini sifat mengajak. Jadi apapun bentuknya yang mengajak seseorang untuk berbuat jahat, setan. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin, makhluk gaib yang tidak nampak, maupun dari kalangan manusia. Jadi setan itu bisa dari jin, setan juga bisa dari manusia. Kalau dia ada pocong, berbilang, misalkan setan-setan lokal, kalau setan-setan Cina mungkin vampir, kalau setan-setan barat mungkin alien. Tergantung kondisi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedikit kami tanyakan Ustaz mengenai pemahaman tentang qarin tadi. Qarin bisa diartikan sebagai pendamping keburukan ataupun bisa jadi teman kebaikan. Nah, yang ingin kami tanyakan, bisa jadi qarin yang sudah jadi teman kebaikan mengarah ke pendamping keburukan. Di sini yang ingin kami perjelas bagaimana menguatkan peran kekuatan spiritual kita untuk menghilangkan qarin, khususnya qarin nafs yang sudah menjadi sifat bagi kita sehari-hari, yang banyak di lingkungan pergaulan kita, yang tanpa disadari sebenarnya kita atau lingkungan kita itu ada yang sudah menjadi pendamping ataupun pasangan qarin keburukan. Nah, itu bagaimana cara peran bimbingan spiritual secara keseharian kita untuk mengatasinya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak baca surat An-Nas. Ini makanya diturunkan surat An-Nas ini, kemudian diberitakan oleh Allah diawali dengan kul, baca. Kul itu surat itu baca, banyak baca surat ini. Dan kemudian kita tentunya minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah berkenaan dengan qarin ini, biar pengaruh qarin kita ini lemah. Ada ta'awudz ini, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan di antara bagian daripada ta'awudz itu adalah membaca al-mu'awwidzatain, al-falaq dan Nas. Kapan kita disarankan untuk membaca ini? Pertama, baca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kemudian ta'awudz kalau kita ingin melaksanakan ibadah sholat, misalkan atau ibadah yang lain, biar setan tidak menggoda kita, menghilangkan khusyuk kita, menimbulkan niat riya kita. Kemudian ta'awudz ketika kita sedang emosi, marah, pada surat An-Nas. Kita marah, misalkan kita emosi, marah, jangan ditahan, karena Nabi Rasulullah begitu dulu dari Sulaiman bin Surah yang dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang bertamu saling berjanji. Maka Rasulullah itu ajarkan kepada satu kalimat yang andaikan kalimat ini dibaca oleh orang tua ini, maka akan hilang rasa marah. Apa yang alhamdulillah minasyaitonir rajim. Jadi bagaimana biar pengaruh qarin kita ini lemah, maka kita banyak-banyak ta'awudz, banyak-banyak membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian berkenaan dengan qarin yang sifatnya nyata, qarin atau pengaruh mendekat manusia. Maka dalam Islam al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu nilai agamanya bisa dilihat dari siapa teman akrabnya, siapa teman akrabnya. Jadi kalau teman akrabnya dari orang alim, orang ahli ibadah, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang berbuat baik, berarti itulah gambaran kualitas. Ketika keseharian kita bertemu dengan ahli jamaah masjid, keseharian kita sering bertemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan kepada hati manusia. Di situ disebutkan yang membisikkan minal jinnati wan nas, yang dari golongan jin dan manusia. Mungkin kalau dari golongan jin karena dia memang menyerang hati kita. Yang Anas tadi bagaimana caranya dia membisikkan ke hati kita, sementara dia bukan sesuatu yang goib gitu kan. Nah, mungkin mungkin yang dimaksud minal jinnati wan nas, Anasnya itu diri kita sendiri atau seperti apa, mohon penjelasan. Anas bisa jadi dari diri kita. Anas bisikan jin, setan yang jahat, dan bisikan hawa nafsu kita. Karena masalah sendiri ada nafsu. Jika nafsa lama bisu, nafsu itu terus mengajak kita berbuat jahat. Jadi nafsu bisa dari diri kita sendiri, bisikan oleh kita maupun dengan hawa nafsu kita, dan dari manusia yang ada di sekeliling kita. Manusia ini kan mempengaruhi karakter kita. Dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita bergaul, juga akan mempengaruhi kita. Ada orang misalkan berteman dengan kita, akrab dengan kita, ada kita, ayo hadir di majelis ilmu, ayo hadir kita, sama-sama kita menjadi Al-Quran, sama-sama kita beribadah. Ini berarti cuma boleh mengajak kepada kebaikan. Nah, kita ini diperintahkan biar banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, biar bisikan-bisikan kebaikan itu terus ada di dalam hati. Di saat kita sedang malas ibadah, lihat orang ibadah, semangat. Kita masuk masjid, beda kita sholat di rumah. Sholat di rumah, terus paling 2 rakaat selesai. Terus sholat masjid, dia orang duduk sedikit, main kedua. Dia orang ketemu orang, main kedua. Jadi Anas di sini bisa maknanya Anas diri kita sendiri atau orang lain. Jadi apapun yang bisa mempengaruhi hati kita, maka itu was-was bisikan. Kalau kita usahakan setiap hari, setiap saat kita ini disini belajar terus, biar tidak disini keburukan. Allah SWT. Izin